Bagaimana teman rekan-rekan semua, masih semangat? Masih semangat? Weh. Oke, langsung saja kita masih ada sesi yang ketiga yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang ada 3 pemateri yang mungkin juga kita tunggu-tunggu untuk materinya, tentang fase golden period stroke ischemic, tentang exercise and sudden death, how to prevent, dan rehabilitasi dini stroke dan peran caregiver. Untuk sesi ketiga kali ini akan dipandu langsung oleh Dr. Mulyadi Subarjo, spesialis paru. Kepada Dr. Mulyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari semakin siang ya. Tentunya materi yang terakhir ini adalah materi yang seharusnya semakin tambah menantang ya. Pada sesi ketiga kali ini akan dibawakan 3 materi yang mungkin materi ini juga bisa menambah knowledge kita masing-masing sehingga kita bisa memberikan tata laksana yang baik pada pasien ya. Rumah sakit Dr. S. Sutrasno ini rencananya akan menuju ke transformasi layanan rujukan sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa memang target rumah sakit kita adalah satu rumah sakit pusat rujukan. Nah, rujukan yang sekiranya nanti akan kita ambil di sini adalah penyakit-penyakit katastrofik yang ternyata penyakit-penyakit ini adalah penyakit dengan beban biaya yang besar dan beban sosial yang besar juga. Nah, di antaranya adalah pasien stroke, pasien cancer, kemudian juga pasien penyakit-penyakit jantung. Nah, untuk itu kita berharap penyakit-penyakit cerebrovaskuler ini ya bisa kita tangani dengan baik dan bisa memberikan beban biaya kesehatan yang kita bisa tekan begitu ya. Dan harapannya masyarakat juga bisa berperilaku hidup sehat sebagaimana yang kita inginkan bersama. Ini ada satu kutipan yang menarik yang saya baca dari riset kesehatan dasar di tahun 2018 ya. Di sini disebutkan bahwa proporsi faktor resiko perilaku utama yang menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia itu berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan data yang menarik. Ini yang perlu kita tahu. Sekitar 87,9% penduduk usia lebih dari 3 tahun itu sering konsumsi makanan manis. Ya. Sekitar 91,5% penduduk usia lebih dari 3 tahun sering konsumsi minuman manis, 72% sering konsumsi makanan asin, 86,7 ya penduduk usia lebih dari 3 tahun sering konsumsi makanan berlemak, berkolesterol dan gorengan. Nah, ini data riset ya. Kemudian 27,9% penduduk usia lebih dari 3 tahun sering konsumsi makanan daging, ayam, ikan, olahan dan pengawet. 33,5 penduduk usia lebih dari 10 tahun kurang aktivitas fisik, 95,4% penduduk kurang lebih dari 5 tahun kurang konsumsi buah dan sayur. Nah, ini satu perhatian kita bersama. Dan data dari BPJS di tahun 2016 ternyata stroke ini menghabiskan pelayanan kesehatan kurang lebih 1,43 triliun. Di tahun 2017 naik 2 kali lipatnya 2,18 triliun, di tahun 2018 2,56 triliun. Ini data riset kesehatan dasar. Nah, untuk itu penting kiranya di session kita kali ini kita akan berbicara banyak tentang stroke dan juga penyakit jantung. Untuk itu kami akan hadirkan pembicara kita yang pertama, neurolog senior kita ya. Beliau adalah Dr. Yudi Prasetyo ya. Dan saya bisa ditampilkan untuk CV beliau. Ya. Beliau kelahiran Malang 30 Juni tahun 72, beliau pendidikan di Universitas 11 Maret tahun 98 dan melanjutkan pendidikan spesialis saraf di Universitas Gadjah Mada tahun 2008 gitu dokter ya. Iya. Oke, beliau pernah dinas di Puskesmas Tanjung Sari di Rumah Sakit Islam Surakarta dan sampai hari ini beliau sebagai neurolog kita di RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Yudi Prasetyo akan membawakan materi yang pertama yaitu fase akut ya dok ya. Fase golden period stroke ischemic, apa yang harus diusahakan untuk memperbaiki perjalanan klinis. Kepada beliau waktu kami persilahkan 20 menit ke depan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Mulyadi tadi, kalau kita membahas tentang stroke itu kan sudah makanan setiap hari. Karena kasusnya banyak ya. Tetapi
ternyata kita sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan sampai saat ini terapi stroke itu masih dalam tahap sampai antikoagulannya, belum sampai pada terapi definitif ya. Nah ini beberapa waktu sebelumnya ya. Jadi saya di sini bersama Dr. Faris sudah datang ya. Oh ya, itu jantung dan otak itu akan berkembang bersama ya. Jantung dan otak ini akan berkembang bersama. Faktor risikonya sama, kemudian apa yang dilakukan juga nanti akan sama. Nah, jadi Bapak Menteri Kesehatan itu pernah memanggil bagian jantung dan saraf. Ditanya sebenarnya kalau ada kasus stroke itu atau kasus AMI itu diapakan sebenarnya ya. Nah, jawabnya kalau pertama dilakukan trombolisis, kemudian kalau tidak bisa membaik dengan trombolisis akan dilakukan trombektomi. Atau kalau di jantung mungkin dilakukan apa Pak Faris? Setelah trombolisis stent atau apa ya. Nah ini, jadi ini yang akan menyebabkan Bapak Menteri Kesehatan itu memberikan arahan untuk transformasi kesehatan yang seperti disampaikan oleh Dr. Mul tadi ya. Nah kita mengulur ke belakang dulu ya toh. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Mul bahwa stroke ini ternyata menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 21,1% dari semua penyebab kematian di semua kelompok umur. Kemudian pembiayaan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mulyadi, dari tahun ke tahun meningkat pembiayaan tentang stroke ini ya. Jadi dari 1,15 triliun menjadi 1,27 triliun pada tahun 2016 ya. Nah, yang kita lakukan selama ini ternyata kita masih belum menyasar ke golden period, karena memang beberapa penyebab diantaranya adalah faktor dari pasien sendiri. Jadi pasien datang umumnya sudah melampaui fase golden period. Nah, oleh karena itu kita mencoba seperti yang di arahan Bapak Menteri Kesehatan itu, supaya fase golden period ini dilakukan tindakan segera, sehingga akan menurunkan angka kematian, menurunkan kecacatan. Ini ada penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Kita lihat sebenarnya rata-rata berapa jam pasien ini datang sejak serangan pertama stroke, kemudian datang ke rumah sakit ya. Nah ini rata-rata 16,5 jam ya. Jadi ini yang sebagian besar di sini. 16,5 jam. Nah, kemudian hanya sebagian kecil itu yang sekitar 4,5 sampai 6 jam. Nah, ini makanya menarik. Berarti apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah banyak yang terlambat ya. Nah, mungkin kalau di puskesmas yang saya kenal mana? Sulang. Di puskesmas Sulang itu berapa jam kalau dirujuk? Misalkan ada pasien datang dirujuk berapa jam? Kadang 1 hari, 2 hari. Nah, Pak Khotib, Pamotan, rata-rata berapa jam orang datang dari gejala stroke datang ke pelayanan kesehatan? Nah.
Jadi kalau ada serangan stroke, datang ke pelayanan kesehatan rata-rata berapa jam? Pasiennya itu. Ya. Nah. Ya. Jadi ini sesuai dengan penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Nah, ini ada penelitian di Italia ya. Sebenarnya peran atau akibat outcome setelah datang ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan, ini terlambat, ini outcome-nya apakah mempengaruhi outcome gitu. Nah, ternyata memang akan mempengaruhi 1 bulan angka kematiannya. Jadi bagi yang datang lebih cepat, ya tentunya dalam fase-fase golden period itu sangat signifikan untuk menurunkan angka kematian atau mortality rate dalam 1 bulan. Ya. Nah ini ternyata kecepatan dari datang pasien ini sangat mempengaruhi prognosis. Nah oleh karena itu kita harus konsen dalam golden period ini. Nah ini tadi yang saya sampaikan, jadi dengan dasar beberapa kejadian tersebut ya, dari penelitian dan sebagainya, Bapak Menteri Kesehatan ini menetapkan ada 6 transformasi layanan kesehatan. Jadi diantaranya yang kita cermati adalah transformasi untuk layanan sekunder atau rujukan. Nah kita di Rumah Sakit Rembang ini ditunjuk sebagai rumah sakit untuk transformasi kesehatan khususnya di layanan rujukan ya. Nah, ada beberapa 10 menit, cepat sekali. Ada beberapa penyakit yang nanti akan menjadi senter pengembangan, yaitu jantung, stroke dan kanker. Artinya pada tahun 2024 semua rumah sakit yang termasuk dalam transformasi kesehatan harus bisa melayani penyakit jantung, stroke, kanker advance ya. Jadi bukan pelayanan-pelayanan biasa. Nah ini sebenarnya sudah ada pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stroke yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan tahun 2019, tetapi pelaksanaannya baru dieksekusi sekarang oleh Bapak Menteri Kesehatan yang baru. Nah pelayanan ini bersifat terpadu mulai dari pencegahan, kemudian pengobatan, restorasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu peran dari lini-lini pertama di puskesmas, kemudian tempat dokter praktek pertama ini sangat penting sekali ya, terutama dalam hal pencegahan dan pengobatan awal. Nah ini yang harus kita cermati tentang periode emas atau golden period, di mana sangat menentukan dalam perjalanan klinis stroke, yaitu 4,5 jam ya. Jadi sangat singkat sekali, 4,5 jam dari serangan harus sudah lengkap dalam penata laksanaan. Kalau ini patofisiologi ini dilewati aja ya supaya cepat. Nah, jadi golden period ini sangat penting sekali dicermati karena dari 10 menit pertama, 1 jam pertama dan berakhir 3 jam ini sangat nampak perkembangan dari kerusakan dari sel-sel otak ya. Batasnya sampai 3 jam. Setelah 3 jam mungkin terapi-terapi yang dilakukan ini manfaatnya akan menjadi sangat menurun sekali. Nah ini contoh dari statistik ya, dari penelitian yang dilakukan bahwa ternyata memang penata laksanaan definitif untuk stroke infark, yaitu dengan trombolisis, ini akan sangat bermakna sekali pada fase
sekurang dari 4,5 jam. Kurang dari 4,5 jam sejak serangan ya. Nah ini mengingatkan ya, sebenarnya Dirjen Penyakit Tidak Menular itu sudah membuat alur bagaimana kalau ada serangan stroke pada periode emas ini 4,5 jam, yaitu mulai dari pengenalan, kemudian transfer ke rumah sakit, penata-laksanaan di rumah sakit yang lengkap harus kurang dari 4,5 jam. Nah ini kalau kita ikuti mulai dari lini-lini awal pelayanan-pelayanan perifer sampai ke rumah sakit akan sangat bermakna menurunkan kecacatan dan mortalitas dari pasien stroke. Nah ini yang penting bagi teman-teman di puskesmas lini awal, bahwa penata laksanaan manajemen pra rumah sakit. Manajemen pra rumah sakit untuk stroke akut. Pengenalan gejala stroke. Ini teman-teman harus sering sosialisasi tentang pengenalan awal gejala stroke kepada seluruh masyarakat. Karena dikenali stroke ini adalah yang mengenali adalah keluarga yang pertama ya. Bisa dengan metode segera ke RS, ini singkatan, ini yang dari Kemenkes, atau FAS, nanti di belakang ada ya. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah transportasi langsung dari lokasi serangan stroke ke RS dengan fasilitas pelayanan stroke. Nah di sini menarik ini transportasi. Nah apakah pada tahap-tahap selanjutnya tahun-tahun ke depan ini lini awal puskesmas dan sebagainya siap untuk melakukan transportasi yang dimana harus dilengkapi dengan sarana berupa misalkan ambulannya, tenaganya harus bersertifikasi kegawatan, kemudian obat-obatan yang ada di ambulan. Karena transportasi ini pasien dijemput tidak mampir ke puskesmas, tetapi langsung ke rumah sakit karena mengejar golden period. Nah, sehingga apa yang dilakukan di ambulan ini harus berkualitas, termasuk peralatan, obat-obatan, tenaga, mampu melakukan tindakan-tindakan selama di ambulan, termasuk misalnya pasang infus, tindakan kegawatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah koneksitas jaringan pelayanan stroke komprehensif antara fasilitas pra rumah sakit, unit gawat darurat di rumah sakit, dan unit stroke atau ICU. Nah di sini butuh suatu metode-metode komunikasi, apakah dengan pertelepon dari tenaga yang mentransfer di ambulan, kemudian sampai ke rumah sakit, sehingga di rumah sakit sudah mengetahui bahwa ada pasien stroke yang datang, sehingga segera disiapkan tindakan-tindakan yang nanti akan dilaksanakan. Atau memang ada aplikasi. Nah sebenarnya di rumah sakit kita yang digagas oleh Bapak Direktur itu sudah membuat rancangan aplikasi yang nanti bisa melihat perjalanan dari pasien stroke mulai dari serangan sampai ke rumah sakit. Tetapi belum di launching ya. Nanti kalau sudah di launching itu bisa dipakai oleh masyarakat dan juga tentunya dengan bantuan dari pihak Puskesmas ya. Ya. Nah ini contoh dari alur dari pasien dari tadi dari serangan stroke mulai dikenali sampai ke rumah sakit sama seperti tadi ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan 3 menit ya. Segera ke RS ini bisa dibaca sendiri ya. Ini dari Dirjen PTM itu ada juga. Kemudian bentar. Nah ini FAS. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini lebih simpel. Kalau pada petunjuk Kemenkes untuk pelayanan stroke itu pakai FAS.
Ini rujukan ya, ini sama seperti tadi ya. Intinya bahwa pasien stroke itu harus dirujuk ke fasilitas rumah sakit yang mempunyai fasilitas pelayanan stroke. Artinya ada CT scan-nya, kemudian ada ruang pengawasan, ruang perawatan, kemudian ada fasilitas tindakan untuk trombolisis. Nah, apakah itu rumah sakit tipe C, B, atau A, tidak tergantung jenis rumah sakitnya, tetapi fasilitasnya. Ini tentang stroke iskemik sekilas ya, sudah mengetahui jenis stroke iskemik itu sebenarnya ada dua, yaitu trombosis dan emboli. Bisa dibaca sendiri. Nah, di sini yang penting di sini bahwa terapi primer stroke iskemik itu diantaranya adalah antiplatelet, antikoagulan, kemudian yang akan dilakukan selanjutnya ini adalah trombolisis dan trombektomi. Ternyata apa yang kita lakukan sampai selama ini ya dalam terapi stroke itu baru terbatas pada antiplatelet dan antikoagulan. Nah, trombolisis dan trombektomi ini belum dilakukan. Nah, oleh karena itu kita dengan diarahkan oleh Bapak Direktur, kita akan memulai untuk melakukan trombolisis dan nanti selanjutnya adalah intervensi, yaitu trombektomi. Nah, kebetulan tahun depan ya, insya Allah tahun depan itu Rumah Sakit Rembang sudah akan mendapatkan cath lab ya, kateter untuk yang digunakan untuk kasus-kasus jantung dan neuro. Nah, selanjutnya baru setelah ada alat cath lab baru nanti merancang yang akan melakukan pendidikan tambahan velo. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yaitu terapi spesifik stroke iskemik itu adalah yang definitif itu adalah trombolisis, kemudian intervensi endovaskuler. Ini sekedar mengingatkan ya, terakhir soalnya waktu habis. Di Puskesmas sudah ada cerdik ini ya. Cerdik ini adalah tadi yang disampaikan Dr. Mul, adalah salah satu cara untuk mencegah, mengubah perilaku, bagaimana mengurangi resiko untuk terjadi penyakit kardiovaskuler. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yudi Prastiono. Inilah jadi nanti rencananya Rumah Sakit Dr. R. Sutrasno ini akan siap menjadi pusat pelayanan rujukan stroke ya. Begitu Pak Direktur J. Insya Allah siap. Jadi ini di garis bawahi dari pemaparan beliau bahwa golden period untuk stroke iskemik ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, kita break untuk materi yang kedua ya. Materi kedua ini kita berbicara tentang jantung ya. Tidak kalah pentingnya bahwa memang tadi saya sampaikan di awal bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit yang menjadi beban kesehatan kita ya. Nanti banyak hal yang mungkin akan disampaikan oleh beliau, akan kita bahas lebih banyak tentang bagaimana orang sakit jantung ini bisa berolahraga dengan aman, nyaman ya. Dan apa saja sekiranya olahraga yang sekiranya bisa menguntungkan bagi para penderita jantung. Untuk itu saya akan hadirkan pembicara berikutnya, yaitu beliau newcomer kita ya, Dr. Faris Wahyu Nugroho ya, kardiologis yang kita punya di RSUD Dr. R. Sutrasno ya. Sambil saya perkenalkan ke beliau ini adalah kelahiran Semarang, tahun 12 April 85, bekerja pertama kali di Keluarga Sehat Pati, kemudian beliau menempuh pendidikan spesialis 1 jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pendidikan S1-nya beliau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya.
Beliau sepertinya ini alamatnya banyak di Kudus, mungkin asli beliau dari di Kudus ya. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada beliau Dr. Faris Wahyu Nugroho, 20 menit ke depan ya dok. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada RSUD Dr. Sutrasno atas ulang tahun yang ke-68. Semoga semakin jaya dan paripurna dalam melakukan pelayanan ke masyarakat Rembang dan sekitarnya. 1 bulan yang lalu kita dikejutkan oleh sejawat kita dari Solo yang meninggal mendadak akibat setelah futsal. Nah, tentunya kita akan bahas masalah itu dengan judul Exercise and Sudden Death dan bagaimana cara mencegahnya. Dan nanti di dalamnya juga ada materi sedikit tentang trombolisis. Nah, tentunya kita mengenal artis-artis di atas ya. Yang pertama Ajma Said, kemudian Marquis Kido, Christian Eriksen, sama Ashraf Sinclair, yang mana mereka semua adalah masih muda dan banyak kan meninggal mendadak. Ajma Said seorang artis yang dia juga meninggal pada saat setelah futsal. Marquis Kido, beliau adalah nasional bulu tangkis. Kemudian Christian Eriksen, seorang pesepak bola dari Denmark yang cardiac arrest, alhamdulillah dia survive. Kemudian juga Ashraf Sinclair juga meninggal mendadak. Nah, ini bagaimana insiden sudden cardiac death pada atlet. Ini hampir sekitar 1 dalam 1 juta sampai 1 dalam 5.000 atlet yang meninggal dalam setiap tahunnya. Kemudian insiden ini secara konsisten dia akan meningkat pada laki-laki dibanding dengan pria, antara 3 sampai 9 dibanding 1 pada laki-laki sama pria. Kemudian olahragawan basketball ini yang memiliki resiko paling tinggi untuk terjadinya sudden cardiac death. 1 dibanding 9.000. Kemudian secara data systematic review antara atlet SMA sampai dia atlet kuliah ini semakin meningkat. Artinya semakin berusia atau semakin bertambah usia, risiko untuk sudden cardiac death-nya semakin meningkat dari 1 banding 80.000 sampai ke 1 banding 50.000. Untuk penyebab dari sudden cardiac death pada atlet ini banyak, dimulai dari kongenital atau bawaan sampai dia suatu kondisi didapat. Suatu kondisi yang bawaan ini dibagi 2 dengan struktural abnormal jantung sama yang normal heart. Yang untuk struktural abnormal salah satunya adalah hypertrophic cardiomyopathy, kemudian ARVC, dilated cardiomyopathy, kemudian LV non-compaction, kemudian ada coronary yang dia tidak berasal dari normalnya atau congenital anomalies coronary origin. Kemudian pasien-pasien artropati sama valvular disease. Kemudian yang secara jantung sehat ini adalah long QT syndrome atau congenital long QT. Kemudian ada WPW, Brugada atau kelainan-kelainan channelopati. Kemudian untuk kondisi didapat ini adalah yang paling banyak adalah aterosklerosis CAD. Nah, dari guideline ISC 2018 ini atlet lebih dari 35 tahun, ini adalah 80% ini adalah SCD yang disebabkan karena atherosclerosis cardiovascular disease, cardiac artery disease. Nah, bagaimana cara untuk screening sama diagnostik tool pada kardiovaskular pada atlet? Yang pertama, kita anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa meliputi ada chest discomfort apa enggak, kemudian ada sesak nafas saat aktivitas apa enggak, riwayat sinkupi, atau ada performance declining ini. Ini yang penting adalah ada penurunan aktivitas yang secara bertahap. Kemudian kita tanya juga faktor keluarga, ada riwayat sudden death enggak pada keluarga, kemudian ada keluarga yang dia mengalami cardiovascular disease yang secara prematur. Prematur di sini adalah kurang dari 45 tahun. Kemudian ada kondisi-kondisi yang setelahnya relevan terhadap suatu pembatasan dari olahraga. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik yang fokus ke kardiovaskular. Setelah itu baru kita lakukan EKG. Apa aja yang kita lihat dari EKG nanti kita bahas. Baru nanti kita lakukan echokardiogram 2 dimensi. Dari sini kita pastikan dengan MSCT, MRI, Holter monitoring ataupun genetic testing. Yang perlu kita perhatikan dari EKG,
Kalau misal kita dapatkan untuk screening atlet, apabila nanti kita dapatkan T inversi, kecuali lead 3, AVR sama V1, kita hiraukan kalau lead 3, AVR sama V1. Kemudian ada segmen ST depresi yang lebih dari 0,5, ada Q wave, kecuali di lead 3 sama AVR, komplit LBBB, kemudian ada LAE, left atrial enlargement, ada RVH, right ventricle hypertrophy, ada gambaran WPW, Brugada. Itu yang kita harus waspadai. Nah, untuk usia 35 bagaimana caranya? Yang pertama kita nilai CVD risk-nya dengan menggunakan namanya score risk. Nah, jadi kalau score risk nanti kita bagi 4, ada low, moderate, high, sama very high. Kalau kita dapatkan seseorang itu dia skornya adalah kurang dari 5, low to moderate risk, ya kita hiraukan aja, kita tidak perlu investigasi lebih lanjut. Tapi kalau kita dapatkan skornya itu tinggi, lebih dari 5, kita lihat intensitas dari aktivitas fisiknya seperti apa. Kalau dia intensitas fisiknya low to intermediate, tidak perlu investigasi lebih lanjut. Tapi kalau dia high to very high, kita perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Apakah dia CCTA atau MRI atau stress echo. Nah, kalau nanti kita dapatkan suatu gambaran risiko tinggi, kita baru ke invasif core angiography. Tapi kalau dia normal semua, tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi atau tidak perlu pembatasan. Ini adalah skor kardiovaskular risk, di mana nanti ada beberapa variabel. Yang pertama adalah gender, laki-laki atau perempuan, kemudian merokok sama tidak merokok, kemudian usia, kemudian tekanan darah sama total kolesterol. Total kolesterol di sini adalah milimol per liter. Yang bisa kita pakai adalah miligram per desiliter. Nanti kita convert dulu ke milimol per liter. Jadi nanti ada 4, yang warna hijau ini adalah low, yang warna kuning adalah intermediate, yang warna merah ini adalah high, yang merah gelap ini adalah very high. High sama very high dia lebih dari 5%. Untuk olahraganya itu sendiri, bagaimana cara olahraga yang baik di sini? Kita mengikuti aturan FITT. Yang pertama adalah frekuensi, intensity, time, sama type. Frekuensi yaitu adalah berapa sesi per minggunya. Kemudian intensity-nya, intensity kita bisa menggunakan maksimal heart rate, persen maksimal heart rate atau heart rate reserve. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian time ini durasi dari setiap sesi. Sama tipenya, mau dia endurance, strength, speed, atau flexibility. Ini adalah intensity atau dosis olahraga. Jadi olahraga kita ada dosisnya, nggak asal kita olahraga segitu aja, percuma. Jadi yang kita sering pakai adalah heart rate maksimal atau heart rate reserve yang paling mudah. Kita mau low intensity ya kita heart rate maksimal atau heart rate reserve kurang dari 40 atau kurang dari 55. Mau moderate intensity 55 sampai 74 atau 40 sampai 69. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini untuk heart rate maksimal yang dulu kita kenal adalah 220 manusia, ini sudah tidak direkomendasikan. Yang paling kita gunakan adalah sebenarnya heart rate maksimal ini adalah pada saat kita latih, misal kita menggunakan treadmill, itu akan tampak heart rate maksimal si A itu berapa. Nah, kalau misal kita susah ya kita menggunakan Karvonen formula. Untuk Karvonen formula ini ada 4 tahap, yaitu 220 dikurangi usia, ini didapatkan suatu estimasi heart rate maksimal. Kemudian heart rate maksimal dikurangi resting heart rate, ini didapatkan heart rate reserve. Heart rate reserve ini dikali persentasi. Persentasi dari mana? Dari intensitasnya tadi. Didapatkan persentasi dari heart rate reserve. Baru nanti persentasi heart rate reserve ditambah dengan resting heart rate, inilah target heart rate-nya. Contoh, Mr. X 20 tahun, dia latihan dengan level intensity atau moderate, resting heart rate-nya 60. Langkah pertama adalah 220 kurangi 20 usianya, didapatkan estimasinya 200 untuk heart rate maksimalnya. Step 2-nya, dari 200 ini estimasi heart rate kita kurangi resting heart rate-nya 60, didapatkan 140. Step 3-nya, 140 dikali persentasi. Persentasi dari mana? Dari intensity levelnya. Didapatkan 84. Nah, step 4-nya dari 84 ditambah dari resting heart rate 144. Ini target heart rate yang harus dicapai Mr. X untuk latihan intensity levelnya.
Untuk jenis olahraganya ada yang low, medium, sama high. Misal kita skill, ini contohnya adalah golf atau golf dengan 18 lubang. Kemudian tenis meja, entah itu double ataupun single. Kemudian untuk power, shot putting, kemudian discus, alpine skiing. Kemudian untuk endurance, untuk ketahanan, misal jogging, kemudian jalan dengan jarak jauh, renang. Untuk sepeda di sini termasuk kategori high, kategori berat. Nah, ini adalah untuk special consideration pada pasien-pasien dengan obesity, hipertensi, dislipid ataupun diabetes. Di sini pasien-pasien dengan obes yaitu lebih dari 30 atau lingkar perut lebih dari 80 pada wanita atau 94 pada laki-laki. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan hipertensi yang terkontrol dan pasien-pasien dengan diabetes. Nah, ini sama. Dia dilakukan untuk resistance training lebih dari 3 kali per minggu sebagai tambahan dari moderate to vigorous aerobic exercise, at least 30 menit, 5-7 hari per minggu. Berarti kita lakukan aerobic exercise terlebih dahulu dengan sesinya 5-7 hari per minggu selama 30 menit tiap-tiap sesi. Sama antara dia obesity, hipertensi, dislipid ataupun diabetes. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien usia tua? Usia tua di sini dari WHO kita kategorikan lebih dari 65, yaitu dengan frekuensinya 5 hari per minggu untuk moderate exercise atau dengan vigorous exercise 3 hari per minggu. Intensity-nya itu dengan moderate exercise, kemudian durasinya 30 menit untuk moderate atau 20 menit untuk continuous exercise. Nah, karena kita lebih banyak usia 35 yang disebabkan karena aterosklerosis. Nah, ini jadi dari timeline aterosklerosis ini memang secara natural history dia dimulai dari dekade ketiga. Jadi dekade ketiga secara natural kita sudah terbentuk suatu plak. Nanti yang semakin lama akan semakin bertambah dengan ditambahnya faktor risiko. Nah, bagaimana cara mengenali kita ada suatu aterosklerosis apa enggak dari keluhan? Misal kita ada namanya angina. Suatu tipe angina kita harus memenuhi dari 3 karakteristik angina. Tapi misal hanya 2, kita bisa bilang itu suatu atipikal. Tapi kalau hanya 1, itu berarti atau tidak ketemu salah satu dari 3 ini, kita bisa bilang suatu non angina chest pain. Setelah kita lihat angina tadi itu, kita lihat CCS-nya, gradingnya, kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 1 dia angina itu muncul pada saat dia exercise berat. Kelas 2 dia moderate exercise. Kelas 3 dia pada saat mild exercise, tapi kalau kelas 4 dia at rest. Pada saat istirahat aja dia nyeri dada. Nah, secara patofis suatu coronary ACS dia adalah suatu plak rupture. Namanya plak rupture berarti sebelumnya dia ada plak. Nanti kita bagi menjadi suatu unstable angina, enstemy ataupun stemi. Pada pasien-pasien yang dengan angina kita harus ukur PTP atau probabilitas probability, apakah dia nanti dia yang low, moderate ataupun yang high. Dengan warna yang semakin tua adalah semakin yang high. Kemudian kita lihat clinical likelihood-nya. Misal dengan pasien-pasien tersebut dia ditingkatkan dengan adanya dislipid, diabetes, hipertensi, merokok. Nah, itu dia akan meningkatkan suatu clinical likelihood suatu CAD. Apa yang harus dilakukan kalau misal kita didapatkan suatu pasien dengan CAD atau likelihood CAD lah, kita tadi lihat, kalau misal dia low clinical likelihood, kita lakukan coronary CTA. Tapi kalau pasien itu dia high clinical likelihood, nggak usah kita lakukan coronary CTA, langsung kita kirim ke invasif koroangiografi. Nah, ini ada beberapa modalitas yang kita pakai untuk menegakkan suatu CAD. Yang kita bisa kerjakan di sini adalah coronary CTA dengan untuk roll in sama roll out-nya juga cukup tinggi juga pada penggunaan coronary CTA. Nah, pada coronary CTA kita bahas sedikit mengenai coronary CTA yang kita bisa kerjakan di RSUD, di mana apabila kita dapatkan suatu high risk plaque pada coronary CTA ini kita harus hati-hati. Karena apa?
Karena namanya kembali lagi ke patofis, dia plak rupture. Plak rupture itu disebabkan karena plaknya dia tidak stabil, vulnerable plak. Dari gambaran CTA, kalau misalnya kita dapatkan suatu gambaran napkin ring, kemudian spotty klasifikasi, positive remodeling sama HU-nya kurang dari 30, ini harus hati-hati. Berarti itu suatu kondisi high risk plak. Statin di sini kita masuk di kondisi seperti ini, meskipun LDL ataupun kolesterolnya normal. Nah ini sebagai tambahan aja untuk STEMI biar inline sama Dr. Yudi. Apabila kita dapatkan pasien dengan nyeri dada lebih dari 20, kemudian datang ke kita, posisi kita ada di sini, non-PCI center, kita EKG, kita dapatkan suatu gambaran STEMI, dan kita harus bisa tegak diagnosis dalam waktu 10 menit. Tugas kita adalah kita melakukan reperfusi. Kita bagi, apakah kita mau rujuk ke PCI center ini bisa dalam waktu 2 jam atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita lakukan fibrolitik dengan target kurang dari 10 menit. Ini adalah waktu yang kita tempuh. Kalau misal kita dari Sutrasno ke Karyadi, kita menempuh jarak waktu 3 jam 2 menit. Itu hanya perjalanan saja, belum administrasi. Ini yang paling dekat di RSUD Kudus, yaitu 1 jam 45 menit. Belum administrasi, sisro dan lain sebagainya. Dan strateginya adalah fibrolitik ini boleh dikerjakan pada onset kurang dari 12 jam. Lebih dari itu tidak diizinkan. Nah ini adalah time to reperfusion, di mana semakin cepat kita berikan fibrolitik, angka mortalitasnya dia semakin kecil. Begitu juga untuk primary PCI, semakin cepat kita door to, sekarang crossing wire namanya, itu semakin cepat crossing wire, angka mortalitasnya juga semakin kecil juga. Untuk fibrolitik terapi, apabila ini fibrolitik terapi sebagai suatu strategi reperfusi, ini dia levelnya 1A. Kalau dari guideline ini kita lakukan preferable di pre-hospital setting, artinya sebelum masuk ke kita di IGD harusnya sudah dilakukan reperfusi menggunakan fibrolitik untuk mengejar waktu waktu time is muscle-nya tadi. Kemudian yang direkomendasikan adalah fibrin spesifik. Contohnya adalah alteplase seperti yang dikemukakan Dr. Yudi tadi. Kemudian ini ada dosis-dosisnya, streptokinase sama alteplase. Ini adalah 2 obatnya, streptokinase sama alteplase. Nah ini perbedaannya, perbedaan antara streptokinase sama alteplase, di mana alteplase dia adalah fibrin spesifik, kemudian strepto dia tidak, kemudian kalau alteplase dia tidak ada antigen, tidak berisiko alergi. Tapi kalau streptokinase dia ada risiko alergi di sini. Untuk fibrolitik terapi kita harus perhatikan kontraindikasinya, ada absolut sama relatif. Next, kemudian, nah di sini saya mau menekankan untuk membuat suatu cardiovascular networking system seperti yang kita kerjakan di Malang, di mana hasilnya ini untuk jumlah pasien ACS yang menjalani reperfusi ini meningkat dalam waktu 4 tahun dengan updating knowledge advokasi 12,1% dibanding pada saat awal. Kemudian untuk providernya ini juga pengetahuannya juga meningkat. Untuk preventionnya kita bagi jadi beberapa, ada yang pasien sehat, pasien dengan CKD, pasien dengan family history, kemudian pasien dengan DM, sama pasien yang dia sudah tegak dengan ICVD. Apa aja, yaitu pertama stop merokok, kemudian lifestyle modifikasi, salah satunya adalah dengan physical activity, kemudian kontrol tekanan darah, kontrol LDL kolesterol kurang dari 100. Untuk sebagai kesimpulan, kita harus kenali gejala dan tanda dari atherosclerosis disease, kemudian lakukan segera screening untuk faktor risiko CAD, kemudian kita siapkan yang terburuk untuk berharap suatu yang terbaik. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus beliaunya. Pemaparan yang kedua beliau tentang exercise and sudden death, how to prevent, sudah disampaikan 20 menit.
Untuk berikutnya ya, ini materi yang tidak kalah menariknya ya. Tadi sebagai penutup, kalau terjadi sequel stroke bagaimana kan begitu ya. Beliaunya ini akan berbicara tentang topik rehabilitasi dini stroke dan peran caregiver ya. Jadi di sini beliau akan menyampaikan dalam 20 menit juga ke depan. Kami hadirkan Dr. Rahmatika, spesialis KFR ya. Kepada beliau kami persilahkan maju ke depan. Sebelumnya kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau ini ternyata melanglang Indonesia ya, dari Aceh, Kudus, Surabaya, ya, Semarang. Beliau ini lulus FK Undip di tahun 2005, kemudian melanjutkan di pendidikan spesialis 1 ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi FK Undip tahun 2021. Pekerjaannya pun sempat di Tuban, di STPI Curug Tangerang, kemudian juga pernah jadi, bukan pernah ya, sampai sekarang pun beliau masih pegawai negeri sipil di Kabupaten Rembang tahun 2010 sampai sekarang ya. Beliau ini orang lama, sekarang kembali lagi ke Rembang. Monggo dokter, waktu kami persilahkan ya. Terima kasih Dr. Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pembicara terakhir, nanti saya disemprit ya Dr. Mun, kalau sudah mau 20 menit ya. Saya akan cepat saja dokter. Yang saya hormati Bapak Direktur dan Manajemen RSUD dan teman sejawat senior sekalian. Karena saya pembicara terakhir, saya akan menyampaikan secara singkat saja. Dan karena banyak dokter umum, apa yang saya sampaikan ini saya berharap bisa menjadi take home message. Kalau nanti teman sejawat di Puskesmas tuh punya pasien-pasien dengan stroke yang fase subakut maupun fase kronik ya. Apa yang mesti diedukasi kepada pasien, saya yakin pasti akan sangat berguna. Saya mulai. Jadi, seperti disampaikan Dr. Yudi tadi, kalau Dr. Yudi di bagian saraf punya golden period untuk pemulihan stroke, saya juga punya golden period untuk rehabilitasi stroke. Jadi rehabilitasi stroke itu paling bagus adalah sejak onset sampai dengan 6 bulan pasca stroke. Kalau pasien datang setelah 6 bulan pasca stroke, itu biasanya pemulihannya tidak akan semaksimal seperti pasien datang ketika di fase awal dan fase subakut. Seperti pasien kami di RSUD kena stroke ketika corona, datang 2 tahun setelah stroke, ya saya mau ngapain gitu. Susah untuk mengembalikan fungsionalnya kalau datangnya setelah golden period. Jadi golden period itu harus dikejar supaya rehabilitasinya bisa kembali maksimal. Dan sebagai dokter rehab medik, ketika menghadapi pasien stroke yang kita nilai itu adalah gangguan fungsi yang terjadi. Kalau dulu saya belajar supaya tidak lupa, maka saya akan mulai dari atas dulu. Apa saja sih yang mungkin terjadi pada pasien stroke secara fungsional? Yang pertama kognitif. Jadi kognitifnya itu bisa terganggu. Mulai dari aspek memori, atensi, visospasial, orientasi dan sebagainya. Nanti ada asesmen khusus. Kita turun lagi ke bawah, di bagian mulut bisa terjadi disfagia. Disfagia atau kesulitan menelan, baik dari mulutnya, fase oral, esofageal sampai faringeal. Kemudian di mulut juga bisa terjadi gangguan komunikasi, dari yang ringan hanya dysarthri sampai yang paling berat berupa afasia global. Turun lagi ke bawah, tangan bisa lemah. Ketika tangan lemah, maka pasien ini akan mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, makan susah, kamar mandi susah, itu kita akses. Turun lagi ke bawah, kaki. Dari mulai mobilisasi sampai mampukah pasien itu berjalan dengan atau tanpa alat bantu. Kemudian di hatinya, perasaannya, emosinya, ada depresi, cemas, denial, itu kadang-kadang masih kita temui pada pasien stroke. Kemudian gangguan fungsi seksual dan berkemih yang sebetulnya yang 2 terakhir ini agak jarang kita temui. Kemudian penilaian, kita harus melakukan penilaian. Kalau di Puskesmas mungkin Bartel Index ya untuk menilai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk kognitif kita bisa pakai MMSE atau menggunakan MOCAINA. MOCAINA itu singkatan dari Montreal Cognitive Assessment Test yang versi Indonesia, sudah ada versi Indonesianya. Di dalam MOCAINA itu nanti kita bisa lihat sebetulnya gangguan kognitifnya ada di mana? Di visospasialkah, di kalkulasikah, orientasi dan sebagainya. Sehingga terapi rehabilitasinya itu untuk memperbaiki kognitifnya sesuai dengan gangguan kognitif yang muncul. Kemudian untuk bicara, tadi apakah ada gangguan bahasa? Afasia motorika, afasia sensorika, afasia global, ataukah hanya dysarthria? Atau kadang-kadang ada gangguan dalam pita suaranya juga bisa terjadi, sehingga suaranya kemudian jadi melengking dan sebagainya.
Kemudian fungsi menelan. Kita bisa menggunakan yang kalau ini kan TOR BSST agak sulit ya kalau diterapkan di puskesmas. Mungkin yang paling gampang saliva tes lah, suruh minta pasiennya coba telan liurnya sendiri. Bisakah dia menelan liurnya sendiri dengan aman? Itu yang mungkin paling aman kalau teman sejawat khawatir terjadi aspirasi. Kemudian kita bisa menghitung atau mengkalkulasi apakah pasien ini punya ke arah depresi atau tidak menggunakan back depression inventory. Nah, rehabilitasi medik pasca stroke ini, saya skip aja, dilakukan oleh sebuah tim. Tim kalau di rumah sakit itu ada dokternya, ada fisioterapis, okupasi terapis, dan terapi bicara. Ini yang sudah ada di RSUD kita. Kalau kita bicara di tingkat level rumah sakit tipe A itu biasanya seperti di Karyadi misalnya ya ada perawatnya, ada pekerja sosial mediknya, ada ortotik prostetik yang bisa memberikan alat bantu jalan, dan juga ada psikolognya. Dan yang paling penting dan menjadi core dari inti rehabilitasi itu adalah peran dari caregiver atau orang yang merawat pasien. Nah, tujuan dari rehabilitasi stroke itu adalah yang pertama, mengoptimalkan kemampuan fungsi yang masih ada. Jadi kadang-kadang pasien itu harapannya itu setinggi langit, padahal kita tahu dia tidak akan mungkin kembali 100%. Kalau ini tidak disadari oleh pasien dan dokternya, nanti nggak akan ketemu titik temunya. Jadi pasien itu harus menurunkan harapannya sesuai dengan kondisinya supaya goalnya tercapai. Kemudian pasien harus dilakukan edukasi tentang bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan berbagai cara modifikasi. Kemudian harus mencegah kecacatan dan apabila sudah terjadi cacat, mencegah yang lebih parah lagi. Nah, kalau pada fase akut, itu yang paling penting itu adalah pada 2 minggu pertama. Jadi awal stroke sampai dengan 2 minggu. Dan program rehabilitasi di fase akut ini tujuannya adalah membantu perbaikan aliran darah otak di daerah-daerah yang penumbra. Sedangkan pada fase subakut itu dimulai sejak 2 minggu sampai dengan 6 bulan pasca stroke. Ini yang kita sebut lagi sebagai golden period dan tujuan utamanya adalah kembali ke aktivitas fungsional secara mandiri. Terapi fisik yang bisa kita lakukan misalnya memposisikan pasien dengan benar. Ini yang kadang-kadang keluarga pasien itu tidak tahu, sehingga ketika datang sudah datang dengan keluhan nyeri bahu, kemudian kontraktur dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika tidur dengan posisi di hemi di sebelah kiri, maka kaki itu tidak boleh jatuh, harus disangga, bahu pun harus disangga. Begitupun ketika miring. Kemudian pada saat duduk, sisi bahu yang mengalami kelemahan itu tidak boleh jatuh, jadi harus disangga dengan bantal. Nanti beberapa bulan setelah stroke, biasanya pasiennya datang dengan keluhan nyeri bahu, karena positioningnya yang tidak tepat. Ini adalah contoh bagaimana pasien diusahakan untuk mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk mandi. Jadi menggunakan tangan yang sehat. Ini adalah contoh untuk berpakaian. Kalau berpakaian misalnya, dimulai dengan memasukkan ke tangan yang parese dulu, baru diikuti dengan tangan yang sehat. Kemudian ada alat-alat adaptasi, misalnya kalau kita lihat kekuatannya tangannya sudah tidak mungkin kembali, kalau pasien masih tetap ingin mandiri, mungkin bukan tangannya yang diadaptasi, tapi alat-alat makannya yang diadaptasi menggunakan alat-alat bantu seperti ini. Kalau terjadi gangguan komunikasi juga sama, maka kita harus mengakses dulu, dan yang paling penting adalah gangguan komunikasi tidak harus membuat pasien bisa bicara. Kadang-kadang pasien yang afasia global itu sulit sekali untuk kembali kemampuan komunikasinya, sehingga salah satu strateginya tentu menggunakan gestur atau bahasa tubuh pasien. Kalau untuk terapi gangguan menelannya, itu bisa menggunakan manuver yang paling sederhana. Kalau pasien itu stroke-nya di sebelah kanan, mintalah pasien untuk menoleh di sebelah kanan ketika dia akan menelan. Kalau pasiennya tidak bisa menoleh, gitu misalnya bisa menggunakan miring ke sisi yang sehat supaya bolus itu turun ke sisi yang sehat. Kemudian yang paling penting lagi adalah penyesuaian kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya pasiennya biasanya tidur di lantai 2 karena sudah stroke ya turun di lantai 1 dengan penyesuaian pintu dan mungkin ada rem untuk memudahkan pasien mobilisasi dalam rumah. Nah, saya cepat saja. Sekarang peran caregiver ini di mana? Di dalam banyak penelitian, caregiver ini level of evidence-nya ya, kalau kita libatkan dalam penanganan rehabilitasi stroke, itu level of evidence-nya A. Jadi siapa itu caregiver? Caregiver itu biasanya adalah suami, istri, keluarga, atau mungkin perawat terlatih ya, yang mungkin
sudah tahu tentang apa itu stroke, tapi kebanyakan caregiver itu tidak punya pengetahuan tentang apa itu stroke dan bagaimana cara merawat pasien stroke di rumah. Sehingga edukasi caregiver itu menjadi kunci dari keberhasilan rehabilitasi, karena pasien itu datang cuma sekali seminggu ke rumah sakit, sisanya dia di rumah nggak latihan ya sama saja. Jadi pasien caregiver itu harus diedukasi apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien stroke. Pertama kontraktur, terutama kalau spastiknya itu sangat berat. Kemudian nyeri, jangan dikira bahwa spastisitas itu tidak menimbulkan nyeri ya, spastisitas itu menimbulkan nyeri. Kemudian depresi, ini SK dan pneumonia serta ulkus dekubitus itu akibat imobilisasi lama, dan juga ada resiko untuk stroke berulang. Nah ini ketika pasien diposisikan tidur, misalnya pasiennya stroke berat, tidak bisa ngapa-ngapain, maka seorang caregiver itu punya tugas untuk setiap hari wajib memeriksa kulit di daerah-daerah yang beresiko untuk terjadi ulkus dekubitus. Jadi kayak scanning setiap hari, adakah sudah mulai ada kemerahan, lecet dan sebagainya, itu sudah mulai warning untuk segera sering-sering dialihbaringkan per 2 jam. Ini adalah peran caregiver ketika membantu pasien untuk berjalan. Ketika pasien itu mulai berjalan, maka pendamping ini berdiri di sisi kiri atau kanan yang lemah, sedikit di belakang pasien, dan biarkan pasien untuk melakukan aktivitas latihannya secara mandiri. Kalau khawatir jatuh, bisa menggunakan sabuk transfer, kalau nggak ada ya pakai jari atau kain, sehingga keseimbangan pasien bisa tetap dijaga. Kalau pada gangguan ADL, nah intinya sebetulnya caregiver itu bukanlah orang yang melakukan semuanya untuk pasien, itu bukan. Caregiver itu adalah orang yang mengawasi pasien, melatih pasien untuk semandiri mungkin dengan pengawasan saja. Jadi bukan melakukan semuanya. Makanya kalau di polis saya selalu tanya, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, selalu begitu. Karena kalau dalam fase 6 bulan yang kita kejar adalah kemandirian. Setelah kemandirian tercapai baru kita bicara, oh kembali bekerja dan sebagainya. Kemudian ini tadi berpakaian sudah saya jelaskan. Nah ini yang komunikasi yang suka jadi problem. Pasien stroke tuh kadang-kadang kalau gangguan komunikasinya berat, ditanya apa, jawabnya apa. Dia suka nggak nyambung, kalau sudah gitu nanti caregivernya bisa ikut stres gitu ya. Pasiennya pun stres karena apa yang mau disampaikan tidak tersampaikan. Jadi saya mau menyampaikan saja bahwa komunikasi itu bukan bicara saja. Komunikasi itu adalah memahami mimik wajah, memahami gestur, sehingga kalau pasiennya sudah bilang geleng-geleng, walaupun dia tidak bisa bicara, oh berarti dia tidak suka. Jadi pada titik-titik tertentu stroke yang afasia global berat, mungkin targetnya adalah buat caregiver memahami bahasa tubuh pasien. Itu sudah bentuk komunikasi, atau bisa menggunakan gambar, atau bisa menggunakan tulisan. Jadi tidak selalu komunikasi itu diasosiasikan dengan bicara verbal. Pada gangguan kognisi, nah ini dia nih, kalau susahnya tuh kalau pasiennya punya gangguan kognisi. Kalau pasiennya punya gangguan kognisi, rehabnya itu menjadi lebih berat, karena rehabilitasi itu butuh kemampuan belajar, butuh kemampuan meniru. Jadi kalau dia gangguan kognisi memang agak sulit untuk melakukan rehabilitasi ya, sehingga caregiver tuh harus membantu semaksimal mungkin pasien untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi harus sabar, karena dia itu agak lama loadingnya, ya biarkan dia dulu berpikir dulu, loading dulu, dibantu ketika sudah memang tidak bisa. Jadi jangan selalu dibantu. Kemudian kalau ada gangguan makan, nah ini yang mau saya sampaikan tuh, kalau ada gangguan makan, maka untuk konsistensi tertentu, misalnya air itu paling sering menyebabkan tersedak. Oleh karena itu ketika pasien itu masih sulit menelan air, jangan coba-coba dikasih banyak air. Mungkin konsistensi untuk cairannya bisa dibuat lebih kental dengan menambahkan misalnya, paling gampang tuh maizena. Jadi lebih kental sehingga resiko aspirasinya menjadi lebih kecil. Nah, tadi kan Dr. Titi sudah bicara mengenai gangguan jiwa ya. Jadi pasien stroke bisa mengalami depresi, caregivernya juga bisa depresi. Jadi bukan cuma pasiennya saja. Kadang-kadang ini suka kita abaikan ya, karena kita selalu fokus pada pasiennya. Kadang-kadang caregivernya itu juga sama-sama stresnya. Biasanya yang lebih resiko untuk mengalami stres itu adalah bisa jika caregivernya itu adalah perempuan, berpendidikan rendah, tinggal satu rumah dengan pasien, dan karena harus merawat orang tersebut, pasien tersebut kan jadi terisolasi ya, jadi nggak pernah keluar rumah, sibuk ngurus yang sakit, akibatnya tidak punya waktu untuk diri sendiri, mengurus diri sendiri,
sehingga berisiko untuk mengalami stres. Sehingga terjadilah yang kita sebut sebagai caregiver burnout. Jadi kayak stres yang berkepanjangan pada caregiver dengan ciri-ciri seperti orang depresi tadi ya, menarik diri dari teman, kehilangan minat, merasa sedih dan putus asa, dan pada akhirnya yang tadinya semangat merawat jadi kemudian menjadi tidak peduli karena sekarap mulah, karena sudah capek, lelah secara fisik maupun mental. Maka intervensinya selain kita mungkin perlu konsultasi dengan ahli, kita harus memberikan motivasi kepada caregiver bahwa dia tidak sendiri, dia itu bagian dari tim. Yang kedua, mendorong caregiver untuk meningkatkan perawatan diri dan juga menjaga kesehatan. Jadi bagaimana dia mau merawat orang yang sakit kalau dirinya sendiri tidak sehat. Kemudian mungkin kita bisa membantu caregiver dengan menggunakan bantuan teknologi. Mungkin dia bisa berkomunikasi tentang apa yang dihadapi pada saat merawat orang sakit tersebut lewat WhatsApp dan sebagainya. Setidaknya dengan begitu dia mendapatkan solusi sehingga tidak merasa sendirian ketika merawat pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali. Ini materi beliau yang terakhir yaitu tentang rehabilitasi dini stroke dan peran caregiver ya. Ternyata caregiver itu juga bikin stres ya dok ya. Effortnya juga besar ya toh. Kalau sekiranya dia merawat pasien-pasien stroke juga butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau enggak misalkan stres ganti caregivernya konsul ke dokter titis ya. Nek kesedak baru konsul saya ya. Oke, baik untuk sesi berikutnya kami panggil beliau Dr. Yudi, Dr. Faris dan Dr. Rahmatika untuk ke depan ya. Untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan dokter. Jadi pada sesi yang terakhir ini adalah kita membuka peluang untuk tanya jawab kepada beliau-beliau yang sudah memaparkan materi yaitu stroke dan jantung. Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama untuk bertanya, saya persilahkan. Monggo. Ya silahkan. Gak begitu kelihatan. Oh dokter Agus ya? Monggo dokter senior kita ya. Monggo dok. Bisa dikasih mic. Oh mic-nya di mana? Nyen sewu ini. Ya. Silakan dokter, bisa disampaikan pertanyaannya ringkas, jelas, padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pada kesempatan siang ini ingin menanyakan pada Dokter Yudi ya, Dokter Yudi SWS. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, di mana kasus-kasus stroke makin hari kelihatannya makin banyak kasusnya, mestinya diperlukan suatu tindakan atau penanganan yang lebih cepat untuk bisa menolong pasien-pasien yang kena stroke, baik pendarahan maupun ischemik ya. Jadi seperti kasus yang sedang ramai kemarin itu yang ditangani oleh Dokter Terawan ya, DSA atau brainwash itu, mungkin enggak kalau itu dilakukan di Rembang, karena melihat hasilnya kebanyakan testimoninya kok banyak menolong pasien-pasien yang kena stroke. Kira-kira apakah di Rembang ke depan nanti mulai dirintis atau diupayakan untuk penanganan kasus dengan tindakan DSA atau brainwash itu? Dan kira-kira kapan tindakan DSA itu dilakukan untuk pasien-pasien yang apa istilahnya, yang apakah ada jeda tadi sesuai dengan usia atau mungkin juga golden periodnya, misalkan kalau sudah lebih sekian nggak bisa dilakukan DSA, kalau baru sekian bisa dilakukan DSA. Saya kira itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Dokter Yudi, ini tentang brainwash ya, bukan money wash dok. Ya, monggo silakan dok. Terima kasih
Dr. Agus. Jadi tadi seperti yang saya paparkan tadi, bahwa terapi definitif untuk stroke iskemik itu antara lain adalah yang pertama antiplatelet, kemudian antikoagulan, trombolitik dengan RTPA, dan trombektomi. Trombektomi itu tentu diawali dengan DSA. Nah, apa yang telah kita lakukan selama ini ternyata terbatas pada dua yang pertama, yaitu antiplatelet dan antikoagulan. Nah, oleh karena itu seperti tadi yang disampaikan bahwa pada arahan Bapak Menteri Kesehatan tentang transformasi kesehatan, pada tahun 2024 ini seluruh rumah sakit yang ada neurolog harus mampu trombolisis, yang pertama itu. Jadi untuk Rembang ini akan saya rintis tahun 2023 ini, trombolisis ya, dengan RTPA. Kemudian trombektomi yang diawali itu ada metode intervensi yang diawali dengan DSA, itu selanjutnya kedua. Dan kita, rumah sakit kita sudah ditunjuk menjadi rumah sakit dalam jaringan transformasi. Jadi ada 3 layanan yang akan dikembangkan, yaitu stroke, jantung, dan kanker. Nah, ini harus paripurna. Oleh karena itu Bapak Direktur sudah nanti akan insya Allah tahun 2024 ya Bapak Direktur, untuk CAT lab ya. CAT labnya nanti akan dibelikan tahun 2024 ini, dan setelah itu akan dilakukan pendidikan tambahan untuk fellowship-nya, karena fellow harus, CAT lab-nya harus ada dulu. Yang pertama nanti Dr. Faris ya berangkat 2024 akhir atau 2025 fellow, antara 2024 akhir awal 2025. Nanti disusul dengan neurologi. Dokter Pipit ada enggak? Ada ya. Nah, ini rencananya saya siapkan untuk menjadi intervensionis untuk neuro. Nah, kemarin saya tanyai siap untuk jadi intervensionis atau enggak? Katanya kalau setelah 2 tahun memenuhi syarat siap. Nah, siap Bu Pipit? Kalau siap mulai sekarang persiapan harus 2 tahun ini harus banyak mengikuti kegiatan intervensi ya, baik itu workshop dan sebagainya. Nah, sehingga 2025 atau 2026 ya kita sudah siap untuk intervensi neurologi. Jadi itu mestinya diawali dengan DSA, dan metode kita adalah metode yang sudah baku internasional, adalah trombektomi. Jadi trombektomi itu ya memang kalau memang ada trombus ya memang dievakuasi, atau dengan stent retriever, jadi dengan di pelebaran itu. Jadi kalau metode-metode yang lain saya kurang tahu, tapi itu metode baku internasional ya. Jadi demikian. Dan kemudian yang kedua itu tadi masalah untuk DSA kapan bisa dilakukan, artinya intervensi DSA itu pemeriksaannya ya. Jadi tentunya kalau pasien stroke pada golden period yang diawali dengan trombolisis, tetap harus dilakukan trombolisis seperti tadi pemaparan saya. Trombolisis tidak bisa menghasilkan target terapi yang maksimal, maka akan dilakukan trombektomi, intervensi ya. Jadi memang kalau menjadi seorang intervensionis itu beratnya harus siap 24 jam. Sehingga satu rumah sakit kalau satu intervensionis tidak cukup. Oleh karena itu nanti kalau kita merintis laboratorium kateterisasi, ya kita beli lab, CAT lab itu investasinya mahal, paling tidak 17M. Nah, harus banyak yang menggunakan. Jadi nanti seperti yang di Malang ya, Dr. Faris, itu tidak hanya di rumah sakit UMM ya, yang kita dulu ke sana, itu tidak hanya jantung, neuro, tapi juga radiologi, bedah saraf kita undang untuk bersama berkembang dalam laboratorium kateterisasi. Jadi yang penting spesialis, dasar spesialis apapun,
kalau untuk percepatan pelayanan stroke yang paripurna boleh ya. Jadi itu kita terbuka sekali. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi stroke itu tadi prinsipnya antiplatelet, antikoagulan, sekarang ditambah lagi trombolisis begitu ya dok ya? Ya, jadi itu yang akan kita kembangkan. SDM kita ini sangat luar biasa. Beliaunya sekarang Dokter Edi lah, ini beliaunya ini kritikal kita. Monggo dok, saya persilakan dok. Saya tertarik nih, nambahin aja lah mungkin, atau mungkin pertanyaan. Pembuluh darah di otak itu kan lebih banyak yang kecil-kecil daripada yang besar. Kalau yang kecil-kecil dilakukan DSA atau brainwash mungkin saya kira masih bisa. Tetapi kalau untuk pembuluh darah besar kan kayaknya nggak bisa ya. Apalagi misalnya kita mau pasang ringnya aja ukurannya kan tertentu, jadi agak susah. Sehingga tampaknya kalau untuk intervensi ke saraf lebih banyak di DSA, tetapi pada kasus-kasus dengan pembuluh darah yang kecil-kecil. Kalau yang besar kayaknya nggak banyak data yang memberikan hasil yang bagus. Mungkin Pak Yudi punya data yang lebih akurasinya lebih kuat. Terima kasih. Ke Dokter Yudi ya, langsung monggo dok. Ya, terima kasih Dokter Edi. Jadi sebenarnya kalau istilah brainwash itu kalau di neurologi tidak ada istilah brainwash, karena sebenarnya kalau dalam melaksanakan kateterisasi itu tetap akan diberikan heparin ya. Tujuannya apa? Supaya kateter masuk itu tidak menimbulkan penggumpalan, tetap diberikan heparin. Tetapi keluar istilah brainwash itu kan dosis heparinnya ditambah gitu ya. Ditambah. Tetapi padahal kalau menambah dosis heparin pada trombus yang sudah kuat tetap tidak akan bisa. Nah, khawatirnya malah justru melisiskan pembuluh darah yang masih sehat sehingga terjadi bleeding. Nah, risiko bleedingnya sangat besar. Oleh karena itu dalam baku secara internasional itu adalah trombektomi. Jadi dalam neurologi itu trombektomi. Tentang antara pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar itu karena saya memang belum banyak belajar tentang intervensi, itu belum mengetahui sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan pada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil, atau selama ini hanya pembuluh darah kecil saja. Saya belum mendapatkan data karena memang selama ini belum banyak saya ikut dalam kegiatan intervensi neurologi. Ya. Demikian Dokter Edi. Ya. Masih ada waktu 5 menit. Ada satu pertanyaan lagi, coba. Ya, silakan dok. Nggak kelihatan saya, agak backlight nih. Dengan dokter siapa? Dokter Dewi ya. Oke. Monggo dok. Pertanyaan ditujukan kepada siapa ya? Izin bertanya ke Dokter Faris dok. Untuk skor tadi ya, CVD skor tadi ya dok, itu sepertinya mirip dengan di tempat kami di Puskesmas Pandu PTM ya, pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Selama ini kami sudah melakukan, cuma kami untuk intervensinya apabila di skor yang tanda merah itu kan tidak semua mau dirujuk dok. Jadi kami hanya tata laksana untuk hipertensinya saja. Untuk yang tidak dirujuk apakah ada mungkin apa yang harus kami lakukan di puskesmas apabila pasien sudah di skor yang merah. Kemudian untuk Dokter Yudi ya, seberapa besar untuk Dokter Yudi pemanfaatan neuroprotektor dok? Selama ini kami di puskesmas untuk pasien stroke yang tidak mau dirujuk kami menggunakan antiplatelet sama neuroprotektor, sedangkan kan memang harganya mahal. Nah, itu seberapa besar pengaruh penggunaan neuroprotektor untuk pasien SNH? Terima kasih. Terima kasih dok. Jadi untuk PTP atau pretest probability pada CAD itu yang pertama kita lihat secara simptomnya dulu, klinisnya dulu. Dia tipikal, atipikal atau non angina. Kemudian laki-laki, wanita sama usia. Nanti kalau misalnya itu kita bagi menjadi 3, low, moderate sama high. Itu nanti arahnya kemana? Arahnya ke diagnostic toolnya selanjutnya. Apakah nanti dilakukan CTA atau SSS test atau langsung ke invasif untuk diagnosis lebih lanjutnya. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau misal, oh ini pasien ini curiga CAD nih, mau kita apakan nih? Kita buktikan CAD-nya bener enggak sih gitu. Dia ada aterosklerosis enggak sih gitu. Lah dengan apa ya? Tadi dulu dengan PTP terlebih dulu. Oh ternyata dia PTP-nya rendah nih, rendah. Tapi nanti selanjutnya kita lihat
dia ada yang menaikkan probabilitasnya enggak, dengan misal faktor risikonya dia ada dislipid, kemudian obesitas, merokok, atau dari faktor keluarga. Nah itu dia akan meningkatkan probabilitasnya. Nah itu nanti, kalau misalnya probabilitasnya dia meningkat lah, kita lihat lagi di daerah itu ada SDM-nya enggak yang bisa menginterpretasi tindakan itu. Misal, kalau misal kita di sini kita ada CCTA, ya kita lakukan CCTA, tapi kalau invasif kita belum bisa. Atau kita lakukan stress test yang kita bisa kerjakan di sini adalah treadmill. Tapi antara treadmill sama CCTA, kita secara sensitivitas yang lebih bagus CCTA. Ya kita kerjakan CCTA, tapi kalau misal kita bisa kerjakan dobu stres, ya kita kerjakan dobu stres, itu akan lebih baik. Tapi kita SDM ada, tapi alat yang belum ada. Gitu. Jadi nanti kalau misal didapatkan suatu kondisi yang pretest probability, ya kita arahnya, kita mau apakan diagnostik toolnya. Mau kita buktikan lah, intinya seperti itu. Mau kita CCTA, mau lihat Agatston skornya, misal, oh ternyata kalsium skornya sekian, berarti dia berisiko untuk 5 tahun terhadap suatu event kardionya sekian persen. Atau misal kita lihat ini apa namanya, high risk feature-nya dari plaknya, apakah dia high risk plak enggak? Kalau misal dia high risk plus, ya dia harus hati-hati. Statin di situ ada tempat. Atau misal dia ada gambaran-gambaran yang risiko tinggi yang lain, misal ada stenosis di 3 tempat dan salah satunya ada proximal, kemudian ada left main disease, atau ada proximal di LAD. Nah itu juga harus dilakukan koroangiografi, misal seperti itu. Intinya dari PTP itu adalah nanti langkah selanjutnya yang mau kita kerjakan apa? Apakah dia CTA atau kita lakukan stress test atau langsung kita lakukan invasif strategi. Itu aja Dok sebetulnya. Tapi tetap obat-obatan misal statin atau antiplatelet tetap kita harus masuk dulu sampai itu terbukti tidak dengan modalitas yang ada. Terima kasih Dok. Gimana Dok? Evaluasi untuk, jadi gini, evaluasi itu sampai terbukti tidak. Kalau misalnya kita belum bisa menegakkan suatu, oh ternyata kok nyeri dada ya, setelah kita lakukan CTA ternyata bersih ini, tidak ada plak atau apa, ya udah kita lepas saja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita belum melakukan, ya kita berpikir itu kemungkinan terburuk. Daripada kita berpikir, oh nggak apa-apa lah, paling lambung atau paling otot. Ternyata memang itu suatu plak atau suatu CAD, ya kita akan berisiko di situ. Ya kita buktikan itu sampai itu terbukti bukan. Okay. Ya, terima kasih. Yang kedua ini pertanyaannya masalah neuroprotektan ya. Jadi yang penting untuk terapi stroke iskemik itu kita kembali ke terapi primer ya. Jadi terapi primer tadi ada 4 ya, antiplatelet, antikoagulan, trombolitik, trombektomi. Jadi mungkin kalau di puskesmas yang bisa dilakukan adalah antiplatelet. Terapi primer harus masuk dulu. Kemudian yang lain itu termasuk terapi sekunder, termasuk pengendalian faktor risiko, neuroprotektan ya. Jadi neuroprotektan itu secara mekanisme base, baik itu sitilkolin ataupun pirastam itu sangat bermanfaat, mekanisme base. Tetapi evidence base, pirastam bermanfaat untuk afasia. Ya. Sitilkolin penelitian masih dilakukan untuk mendapatkan evidence yang lebih baik. Selama ini memang ada multi center, yaitu dengan sitilkolin kalau untuk rawat inap ya 2 kali 1000, tapi juga ini masih ongoing penelitian lagi. Ya demikian. Terima kasih penjelasannya Dr. Yudi, Dr. Faris, Dr. Rahmatika. Luar biasa ya beliau-beliau ini ya. Ini karena keterbatasan waktu ya, saya sudah disemprit sama panitia ya. Ini sesi yang terakhir, sudah waktunya kita makan siang, tapi saya akan memberikan take home message untuk session kita yang terakhir ini, bahwa penyakit katastrofik ini adalah terutama penyakit tidak menular ini, stroke dan jantung ini adalah satu PR kita bersama ya, di mana diagnosis dini tetap harus kita pegang teguh untuk meminimalkan terjadinya morbiditas dan mortalitas, sehingga kita harapannya bisa menekan biaya kesehatan dan outcome derajat kesehatan akan jauh lebih baik. Harapannya demikian. Terus kemudian bagaimana edukasi kita kepada masyarakat, gaya hidup ya, perubahan perilaku, gaya hidup ini satu hal yang penting, stop merokok ya Dok ya, kemudian obesitas ya, aktivitas fisik sama stop alkohol. Ini adalah 4 hal yang penting yang harus kita sentuh untuk bisa mengendalikan penyakit katastrofik tersebut. Nah,
Rumah Sakit Dr. S. Sutrasno ini ternyata luar biasa, sudah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini, kita manfaatkan. Semoga cita-cita kita untuk bisa menjadi pusat rumah sakit rujukan bisa terwujud begitu ya dok ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dr. Yudi, Dr. Faris dan Dr. Rahmatika dan para audiens sekalian. Semoga sesi simposium yang terakhir bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak moderator dan narasumber. Dimohon untuk tetap berada di depan terlebih dahulu karena ada pemberian sertifikat apresiasi kepada Ketua Komite Medik Dr. Mayasari Dewi SPMKes. Dipersilakan untuk menempati ruang. Oke, tepuk tangan sekali lagi kepada para moderator dan pembicara kita untuk pada siang hari ini. Oke, untuk acara terakhir, acara yang sebenarnya kita tunggu-tunggu juga, yaitu pembagian door prize. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kalau misal pulang bisa bawa sesuatu juga selain dari ilmu tentunya. Nah, ini door prize dari panitia nanti akan diberikan kepada beberapa peserta yang beruntung dan beberapa peserta yang dengan skor pretest tertinggi. Nah, selain itu juga nanti teman-teman peserta untuk bisa mengisi absensi yang ada di depan linknya dan bisa mendownload slide-slide yang disampaikan untuk pada hari ini dari link yang di depan. Nah, untuk door prize yang pertama yaitu dari pretest tertinggi yang dilaksanakan tadi pagi. Kami mendapatkan ada 3 nama dengan skor terbaik, yaitu yang pertama didapatkan oleh Dr. Edi Susatyo SPPD. Monggo dok ke depan dok. Nggak apa-apa. Entah peserta atau panitia tadi cuma ngeklik-ngeklik atau memang ini insya Allah berkah dok. Untuk pretest tertinggi selanjutnya ada Dr. Rudi Setiawan. Oke, monggo untuk ke depan dokter. Untuk pretest tertinggi yang ketiga ada Dr. Januarius Priyo Triyono SPM. Untuk door prize yang sesi pertama, mohon untuk Dr. Agus Setio Hadi Purwanto untuk menyerahkan door prize-nya. Ini peraih pretest tertinggi. Ini keberuntungan atau memang ini? Saya yakin dari skor-skornya ini tadi juga bagus-bagus untuk skornya, alhamdulillah.
Nggih, beri tepuk tangan untuk peraih skor tertinggi. Wih. Nggih. Selanjutnya untuk door prize kali ini kita untuk sesi kedua dan ketiga agak sedikit berbeda. Mungkin tadi dari teman-teman yang sudah menyimak dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, kami juga akan mengapresiasi dari teman-teman semuanya, yaitu penanya beruntung. Penanya beruntung. Tadi banyak sekali pertanyaan, tapi kita dari panitia memilih untuk beberapa dokter peserta untuk penanya beruntung yang mendapatkan door prize. Yaitu yang pertama, Dr. Fajar Pramono. Monggo dok. Untuk yang kedua, Dr. Stefanus Tony Wijaya. Untuk yang ketiga, Dr. Nunuk Sri Lestari. Untuk penanya beruntung kepada Dr. Bambang Suyamto, dipersilakan untuk memberikan door prize. Langsung semuanya. Wah. Untuk foto dulu dok. Nggih. Oke, selanjutnya untuk penanya beruntung yang selanjutnya juga akan mendapat door prize juga. Yang selanjutnya kepada Dr. Verza Yuriza Jufri. Alhamdulillah dok, berkah dok. Yang selanjutnya kepada Dr. Agus Sudarsono. Kepada Dr. Agus Sudarsono. Untuk penanya beruntung yang ketiga, Dr. Dewi Tejowati. Oke, monggo dokter. Dr. Verza Yuriza Jufri, Dr. Agus Sudarsono, dan Dr. Dewi Tejowati. Oh, no. Satunya siapa? Dr. Verza. Oke, kepada Dr. Mayasari Dewi. Hah? Oh. Kepada Dr. Agus Setiahadi untuk diberikan untuk door prize untuk yang selanjutnya, monggo. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh peserta untuk bisa melakukan mengisi presensi yang sudah tampil di depan dan bisa mendownload slide yang diberikan untuk pada siang hari ini di line yang ke depan. Oke, untuk terakhir tepuk tangan untuk kita semua untuk acara kesuksesan untuk acara pada siang hari ini. Demikianlah untuk acara simposium pada siang hari ini, Behave, Be Healthy and Productive. Saya Dr. Torik mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa kami berikan, kami sharingkan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara simposium selanjutnya. Terima kasih.